Juliet, lo kenapa? Kok muka lo pucat banget? Kamu gak apa-apa Juliet, aku antar ke UKS ya. Gak usah, Snow. Juliet, kamu sengaja ya pura-pura lemah demi cari perhatian. Soalnya kalau sakit beneran tuh gak kayak gitu, tapi kayak gini nih. Kepalaku sakit banget. Mimi, lo mau langsung gua katanin, ha? Sabar, Tifa, sabar. Aduh. Juliet, lo kenapa sih? Khawatir gue. Sini. Napa? Oh alah. Oke, lo tenang aja. Nanti gue yang beliin roti Jepang di kantin. Oh, kamu lapar Juliet. Si oncom. Baca tuh WA lo. Oh, kamu lagi PMS ya Juliet? Sumpah dibuat-buat banget manjanya. Apa cuma Mimi ya? Cewek yang gak pernah manja dan kuat pas PMS. Mulut lo udah pernah disembel softtek belum sih? Sabar, Tifa, sabar. Aku yang PMS kok kamu yang marah-marah sih? Tuh lihat deh, Snow sampai jijik sama tingkah kamu, terus dia pergi deh. Kesian deh kamu. Lagian, Mimi juga bingung sih sama cewek-cewek. Kenapa sih kalian pas PMS tuh kayak berasa emosian? Terus sakit. Mimi sih beda dari kalian ya. Mimi gak gitu. Juliet, aku gak tahu sih ini bener apa enggak. Soalnya cuma ada yang ini. Terus ini katanya bagus buat sakit perut. Sama tadi aku baca di Google katanya cewek PMS juga butuh yang manis-manis. Jadi... Makasih, Snow. Sisa satu yang kayak Snow buat hamba, ya Allah. Kenapa sih selalu Juliet? Mimi cepel. Hai guys, hari ini gue bakal ngajarin kalian gimana caranya bikin POV. So, nonton sampai habis. Pertama, tulis skrip. Tuang ide kamu jadi cerita. Kedua, siap-siap. Ini tergantung dari berapa banyak karakter yang bakal main dalam POV kamu. Prosesnya dari make up, ganti atribut kayak wig dan baju, terus pakai properti. Kenapa skrip penting banget? Karena itu bisa sangat mengefisiensi waktu kalian. Kalian jadi tahu apa yang harus kalian lakukan. Soalnya semuanya udah tersusun rapi. Jadi kalian punya patokan dan tinggal eksekusi. Ketiga, hafalin dialog dari karakter masing-masing. Keempat, rekaman. Ini diambil per karakter, satu-satu sampai selesai. Kelima, edit pakai CapCut. Pilih hasil rekaman tadi yang kita sebut dengan mentahan. Susun video sesuai urutan. Di sini juga kalian bisa buang background dan ganti sama background yang kalian mau, misalnya latar sekolah kayak gini. Lanjut dubbing atau pengisian suara. Oh iya, kenapa suara aku bisa beda-beda? Aku pakai voice effect ya dari TikTok. Jangan lupa masukin teks. Jadi orang bisa baca seandainya ada kata-kata kita yang kurang jelas. Kalau udah selesai tinggal diekspor ke TikTok. Posting deh. Jadi sekarang kalian tahu kan, untuk membuat satu video POV yang durasinya paling cuma 1-2 menit, aku butuh waktu dan effort yang seperti ini. So please, buat kalian yang masih suka gabungin video aku sama ASMR, tolong cepet-cepet tobat dan berhenti. Karena aku tuh jadi macet, dan video aku jadi sepi. Jujur aku sedih banget, aku capek, dan ini bikin aku jadi gak semangat. Shooting sama edit berjam-jam. Guys, kalau kalian lihat video aku digabungin sama video ASMR, tolong banget di skip ya. Kalian nontonnya di akun official aku aja, Sang Santi Fabel, oke? Thank you. Apa aku berhenti jadi kreator POV aja ya? Kok nyengat banget ya baunya? Juliet, lo gak apa-apa? Juliet, kamu kenapa, nak? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Juliet, jangan-jangan kamu hamil ya? Hah? Yes, alhamdulillah. Di dalam sini ada baby. Cucu kok. Akhirnya aku jadi nenek. Ayo Rus. Demi cucu kita putih bersih, Rus. Mike, Eddie, tangkap ya. Ready? Oh, ini baju waktu bayi. Kangen banget. Lihat deh, lucu ya. Juliet, kamu nggak ada ngidam-ngidam apa gitu? Ngidam? Ada sih. Kamu mau apa, nak? Bilang sama bapak. Apapun yang kamu mau, papa beliin. Pengen lihat snow dance. Ibu Juliet, Gidam tuh bisa yang normal aja gak? Mangga Buddha contohnya. Gue beliin deh sama pohonnya sekalian. Snow, kalau ngidam nggak diturutin ntar anak kamu ileran loh. Kamu mau anak kamu ileran? Pokoknya aku gak mau.
mashallah. Hey, hold up, I ain't Same lah. never try to get his leg back. Pull up, spin back. Pull up, spin back. Mashallah, pas comme les autres, mashallah. Tu penses à moi, c'est très bien. Juliet, besok nikah kau. Hah, bukannya kakak. Sorry, gue nggak mau sama orang koma. Tapi, kau itu cuma anak mungut. Lihat nih mas kawin dari mereka. 7M, kita kaya, Mak. Halo, saya Juliet. Penantuku, ini Snow. Saya pangeran. Saya suka cowok ganteng. Kalau dalam 1 tahun Snow belum bangun, kalian boleh bercerai. Enggak, saya akan mengabdi merawat Snow. Kamu baik sekali. Tolong ganti kepemilikan villa saya di Bali atas nama Juliet. Hah, seriusan? Matahari pagi bagus untuk kesehatan. Masa sih? Katanya bumi itu datar loh. Disangin gemes banget. Nggak kerasa udah sebulan aja. Kalian memang cocok, sama-sama menyedihkan. Mana sertifikat villa lo? Tak cukup apa kalian jual aku? Kayak marikan? Atau Atau apa? Snow? Alamak, Sedikit saja Anda menyentuh istri saya tidak akan tinggal diam. akhirnya dia sadar. Malam minggu bukannya pacaran, malah cowok kita pada latihan band. Bosan banget di Juliet. Lo tahu nggak cerita di balik foto ini? Apaan tuh? Kok serem? Jadi ada seorang ibu dan anak perempuannya yang pergi ke Target. Target itu kayak toko serba di dalam mall gitulah. Mereka ke sana karena anaknya perlu beli baju buat sekolah, sedangkan ibunya mau nyetok makanan buat sehari-hari. Hah? Nyampe di sana mereka misah. Anaknya ke bagian fashion karena mau pilih baju kan. Ibunya ke bagian makanan. Biar gercep ya. Udah dapat bajunya, si anak nyamperin mamanya, terus laporan. Mah, tadi ada tante aneh, deketin aku. Dia bilang dia pengen punya anak kayak aku. Mungkin anaknya gemoy kali. Kelar belanja, jalanlah mereka ke kasir. Tapi tiba-tiba si anak nunjuk. Mah, itu loh tante aneh yang aku ceritain tadi. Pas mamanya nengok, ternyata itu patung manekin doang. Jadi mamanya cuma ketawa sambil geleng-geleng. Lagian ada-ada aja. Giliran mau bayar, si anaknya bilang, Ma, aku kebelet pipis. Jadi mamanya suruh dia ke toilet sendirian. Terus? Gak lama setelah itu, anaknya ngechat. Dia bilang tante aneh tadi ada di toilet. Cuma mamanya kan lagi riweh. Mamanya mikir, ini anak bercanda mulu. Singkat cerita beres nih urusan mamanya. Akhirnya mamanya nungguin depan toilet. Cuma udah lewat dari 10 menit, kok gak keluar-keluar anaknya? Waduh. Karena khawatir, mamanya masuk ke dalam toilet. Dicekin satu-satu biliknya. Dikiranya anaknya masih main-main, ngumpet gitu. Tapi di satu bilik toilet, mamanya nemuin handphone anaknya jatuh di lantai. Pas diambil dan diperiksa, dia nemu foto ini. Ditangkap beberapa menit sebelum anaknya hilang tanpa kabar. Serius? Kasus ini bener-bener heboh sampai polisi ikut turun tangan. Tapi hasilnya nol. Jadi anaknya belum ketemu sampai sekarang? Malam minggu bukannya pacaran, malah cowok kita pada latihan band. Bosan banget di Juliet. Lo tahu nggak cerita di balik foto ini? Apaan tuh? Kok serem? Jadi ada seorang ibu dan anak perempuannya yang pergi ke Target. Target itu kayak toko serba di dalam mall gitulah. Mereka ke sana karena anaknya perlu beli baju buat sekolah, sedangkan ibunya mau nyetok makanan buat sehari-hari. Hah? Nyampe di sana mereka misah. Anaknya ke bagian fashion karena mau pilih baju kan. Ibunya ke bagian makanan. Biar gercep ya. Udah dapat bajunya, si anak nyamperin mamanya, terus laporan. Mah, tadi ada tante aneh, deketin aku. Dia bilang dia pengen punya anak kayak aku. Mungkin anaknya gemoy kali. Kelar belanja, jalanlah mereka ke kasir. Tapi tiba-tiba si anak nunjuk. Mah, itu loh tante aneh yang aku ceritain tadi. Pas mamanya nengok, ternyata itu patung manekin doang. Jadi mamanya cuma ketawa sambil geleng-geleng. Lagian ada-ada aja. Giliran mau bayar, si anaknya bilang, Ma, aku kebelet pipis. Jadi mamanya suruh dia ke toilet sendirian. Terus? Gak lama setelah itu, anaknya ngechat. Dia bilang tante aneh tadi ada di toilet. Cuma mamanya kan lagi riweh. Mamanya mikir, ini anak bercanda mulu. Singkat cerita beres nih urusan mamanya. Akhirnya mamanya nungguin depan toilet. Cuma udah lewat dari 10 menit, kok gak keluar-keluar anaknya? Waduh. Karena khawatir, mamanya masuk ke dalam toilet. Dicekin satu-satu biliknya. Dikiranya anaknya masih main-main, ngumpet gitu. Tapi di satu bilik toilet, mamanya nemuin handphone anaknya jatuh di lantai. Pas diambil dan diperiksa, dia nemu foto ini. Ditangkap beberapa menit sebelum anaknya hilang tanpa kabar. Serius? Kasus ini bener-bener heboh sampai polisi ikut turun tangan. Tapi hasilnya nol. Jadi anaknya belum ketemu sampai sekarang? Ya, akhirnya malam minggu ini bisa sama pacar. Denger nggak? Apaan? Kayak suara anak ayam. Kalian tahu nggak? Mitosnya, itu adalah penanda adanya kehadiran makhluk halus di sekitar kita. Ih, Beb, takut. Tenang, Beb. Ada aku. Konon katanya, kalau suaranya kencang, artinya dia masih jauh. Tapi kalau suaranya pelan, dia lagi berada tepat di sebelah lo. Anjir, diam lah lu Snow. Nggak lucu tahu.
Jadi merinding kan gue. Terus kalau tiba-tiba cium bau minyak wangi tanpa sumber yang jelas dan aromanya nggak wajar, Itu pertanda kedatangan pocong. Tapi gue juga pernah dengar kalau ada bau singkong bakar, tandanya ada genderuwo. Aku inget, nenek aku dulu cerita, kalau ada bunyi dentuman batu jatuh di atas atap, itu artinya ada yang ngirimi ilmu hitam, semacam santet gitu. Seru nih, apalagi? oh iya, suara orang nyapu malam-malam. Pokoknya, jangan pernah lo iseng buka pintu buat ngecek. Kenapa emangnya? Katanya, itu suara rambut panjang kuntilanak yang terseret di lantai. Ya nggak mungkin lah, kan? Hah, Jangan-jangan Malam minggu gabut nih, main apa yuk? Lo tau nggak, ada petak umpet yang bisa dimainin sendirian. Namanya Hitori Kakurenbo. Lah, yang satu ngumpet, yang cari siapa? Hantu. Ih, gimana caranya? Pastiin lo bener-bener sendirian, gak ada siapapun di rumah, termasuk peliharaan. Iya, Jadi, kita harus punya boneka yang lengkap tangan kakinya, kayak punya lo tuh. hah? Hah? Keluarin seluruh kapas dari badan boneka, terus isi pakai beras, kuku, dan darah dari pemain. Lalu jahit kembali menggunakan benang merah. Ribet ya. Kasih nama bonekanya, terus taruh dalam baskom yang berisi air di kamar mandi. Oke, Nyalain TV, cari saluran yang gak ada sinyalnya. Siapin segelas air garam di tempat persembunyian, dan matikan semua lampu. Ingat, permainan ini hanya bisa dilakukan jam 3 pagi. Mulailah berhitung. Setelah selesai, pergi ke kamar mandi dan tusuk boneka tadi dengan pisau sambil bilang, kamu yang jaga, aku yang sembunyi, sebanyak 3 kali. merinding ih. Segera lari dan sembunyi. Nanti, kalau ngerasain hal aneh kayak dengar suara langkah kaki, barang-barang berjatuhan, atau TV gonta-ganti sendiri, itu artinya dia sedang mencarimu. Mateng. Jika ingin berhenti bermain, carilah boneka itu. Semburkan air garam ke arahnya sambil bilang aku menang sebanyak 3 kali, dan permainan pun dianggap selesai. Serem banget. Gimana? Mau coba main? Ih, Sama dia Pak, bayinya perempuan. Tapi maaf Pak, kami tidak bisa menyelamatkan ibunya. Hari terburuk sekaligus hari terindahku adalah ketika kau lahir ke dunia ini, Juliet. Kau sempat terbangun di malam hari karena lapar. Bapak selalu ingat pertama kali kamu manggil Bapak. Selamat ulang tahun, Juliet. makasih Bapak. Kau sangat menyukai boneka pertamamu. Matane besar. Rapopo, Juliet, rapopo. Bapak, Juliet takut bobo sendirian. Temenin Juliet bobo ya, Pak. Makasih Bapak, Juliet sayang banget sama Bapak. Petir adalah hal pertama yang paling menakutkan untukmu. Iki bekalmu, dimakan habis yo. Makasih Bapak. Aku masih ingat pertama kali mengantarkanmu ke sekolah. Pak, Juliet berangkat sekolah dulu ya. Juliet, Iki. Nggak usah, Pak. Juliet mau makan di kantin. Oh iya, nanti juga Bapak nggak usah jemput ya. Juliet bakal antar pulang sama teman Juliet kok. Oke, dah Bapak. Waktu berlalu begitu cepat, dan putri kecilku sudah mulai beranjak dewasa. Aku ingat pertama kali saat kau gagal tes ujian masuk perguruan tinggi. Kau menangis semalaman tanpa henti. Es krim. Dan di hari pernikahanmu, kau cantik sekali seperti ibumu. Lalu kau tersenyum sambil berkata, Terima kasih, Bapak. tanpa kamu tahu kalau Bapak lah yang harusnya berterima kasih. Karena kehadiranmu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup Bapak.